my god, you made a song just for TikTok? Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju karena sudah mempunyai standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologinya. Ekonomi mereka pun merata. Negara maju ini juga memiliki pelayanan kesehatan nomor 1, kualitas pendidikannya bagus, serta tingkat kemiskinannya rendah. Namun negara maju sekalipun tidak semua kalangan masyarakat yang mampu menikmati kehidupan yang layak. Masih banyak rakyat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal atau tinggal di daerah yang sangat tidak layak bahkan kumuh. Positive people, inilah 5 pemukiman kumuh di negara maju yang dirangkum dari On The Spot Trans 7. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Pertama, di Korea Selatan. Bagi pecinta K-pop, kota Seoul begitu dikenal. Ibu kota Korea Selatan ini bisa dibilang sangat elit dan begitu modern. Namun tak banyak yang tahu jika di balik gemerlapnya kota Seoul ada sebuah distrik bernama Guryeong yang menjadi kawasan kumuh terbesar di kota Seoul. Jarak Guryeong dengan pusat distrik mewah Gangnam tak terlalu jauh. Namun perbedaan dari segi ekonominya bak bumi dan langit. Karena saking kumuhnya, Guryeong sudah dihilangkan dari peta. Ini dibuktikan jika cari di Google Maps, maka daerah Guryeong tidak akan ditemukan. Padahal daerah ini memiliki luas 30 hektar dan memiliki populasi 2.500 orang lebih. Sebagian warga di sini sudah berusia lanjut dan hidup sendiri. Dulunya mereka adalah korban penggusuran tahun 80-an ketika Seoul mempercantik diri untuk Olimpiade 1988. Kedua, Kamagasaki, Jepang. Jepang identik dengan kota modern dan metropolis. Namun siapa sangka di negeri Sakura ini ada kota kumuh bernama Kamagasaki. Dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi. Lokasi yang tidak jauh dari Osaka ini, namun kota termiskin dan terkumuh ini tidak dapat ditemukan di peta negara Jepang. Pemerintah Jepang seakan malu dengan keberadaan kota ini. Sehingga keberadaan Kamagasaki ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat dunia. Kota ini dihuni sekitar 25.000 jiwa, hidup dalam lingkup kemiskinan dan penduduknya rata-rata pengangguran dan bekerja sebagai buruh harian. Ketiga, di kota Paris. Kota Paris menjadi salah satu kota terindah dan terpopuler di dunia karena mempunyai jalan-jalan indah, kafe kecil, dan restoran bagus, tentunya Menara Eiffel. Namun di balik kemegahan City of Lights atau kota cahaya ini ada satu kawasan berpenampilan kumuh. Kawasan ini bernama La Petite Ceinture. Di sini ada bangunan semi permanen di sisi rel kereta api yang sudah tidak aktif. Diduga bangunan-bangunan sederhana ini ditempati oleh lebih dari 350 orang, di mana sebagian besarnya adalah imigran. Dilihat sekilas, kondisinya mirip dengan di Jakarta ya. Keempat, Amerika Serikat. Mendengar nama Amerika Serikat, semua orang pasti akan berpikiran bahwa semua yang ada di negeri Paman Sam ini sudah sangat maju dan mapan.
Namun jika diperhatikan, masih ada orang Amerika yang terjerat kemiskinan, sehingga harus hidup di pemukiman kumuh. Contohnya di pemukiman kumuh yang bernama The Jungle. Kawasan berpenghuni warga miskin tersebut terletak di daerah Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Sesuai namanya, The Jungle adalah pemukiman di area hutan. Bagi tunawisma, kawasan ini dijadikan tempat bertahan hidup, bersosialisasi, dan menghabiskan hari-hari mereka. Lebih dari 200 tunawisma dari berbagai latar belakang tinggal di sini. Kelima ada di Hong Kong, Kowloon Wallet City di Hong Kong. Hanyalah kawasan seluas 3 hektar namun dihuni oleh 50.000 orang. Penduduknya tersebar di 350 bangunan bertingkat yang kumuh. Menurut arsitek yang mempelajari kota ini, Kowloon Wallet City menunjukkan apa yang orang rela lakukan untuk menghemat uang. Mulai dari sinar matahari, udara segar, bahkan ruang gerak. Meski kawasan ini menjadi sarang kejahatan, kesenjangan sosial, kehidupan di kota ini berjalan relatif damai. Anak-anak bisa bermain bersama, dan masyarakat bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Nah, itu tadi Positive People, 5 pemukiman kumuh di negara maju. Negara yang sudah sangat maju saja memiliki sisi kumuhnya, apalagi Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Kita doakan saja agar Indonesia terus berbenah ke arah yang lebih baik. Dan seperti negara maju yang tidak mau menunjukkan sisi kumuhnya, sudah seharusnya kita juga share kebaikan yang ada di kota kita. Biar yang kumuh ataupun yang jelek menjadi PR pemerintah dengan kita tetap laporkan secara langsung. Dan pastinya hal-hal baik, sisi-sisi positif harus kita campaign agar mengundang wisatawan untuk datang ke negara kita. Terima kasih telah menyaksikan Aksa Nation YouTube channel. Pastikan subscribe ya. Salam konten positif. Wassalamualaikum. No.